Selamat siang, perkenalkan nama saya Maya Sitaula, mahasiswa dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Dan saat ini saya akan mempresentasikan soal agama Buddha. Yang pertama, sejenak mengenal agama Buddha. Apakah agama Buddha itu? Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna atau penyadaran penuh. Dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Saat ini sekitar 475 juta orang di seluruh dunia menganut agama ini. Apakah arti kata Buddha? Kata Buddha berarti yang telah sadar, yang telah terjaga, atau yang telah cerah. Kata Buddha berasal dari kata Bud, atau terjaga, menyadari, memahami. Kata Bud juga merupakan akar dari kata-kata seperti Bodhi, Buddha, Bodhati, Budi, atau Budi. Kata Buddha menjadi sebuah gelar untuk orang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Siapakah Sang Buddha? Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha adalah seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sakya. Beliau lahir di Lumbini yang berlokasi di Nepal pada 563 sebelum Masehi. Pada usia 29 tahun, beliau menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan meskipun hidup dalam kemewahan, sehingga beliau memutuskan meninggalkan kehidupan duniawinya untuk jalan menuju kebahagiaan sejati. Setelah 6 tahun dengan kegagalan, beliau akhirnya menemukan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Selama 45 tahun, beliau mengajarkan prinsip-prinsip jalan tengah yang juga disebut dengan Dharma atau kebenaran, hingga akhirnya beliau mangkat di usia 80 tahun. Apakah Sang Buddha adalah Tuhan? Jawabannya adalah bukan. Sang Buddha bukanlah Tuhan yang merupakan sosok pribadi pencipta dan penguasa alam semesta. Ia bukan titisan Tuhan, ia juga bukan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Apakah Buddha adalah manusia? Meskipun lahir di dunia manusia, Buddha adalah makhluk yang melakukan perubahan diri sehingga kondisi dan kualitas batin yang sempurna serta berbeda dengan manusia biasa. Ibarat seekor ulat yang melakukan perubahan pada tubuhnya sehingga memiliki sayap, ia tidak lagi disebut sebagai ulat tetapi kupu-kupu. Begitu pula makhluk yang telah mencapai kesempurnaan batin tidak lagi disebut sebagai manusia atau dewa tetapi Buddha. Apakah ajaran agama Buddha adalah sebuah filsafat? Kata filsafat berasal dari kata bahasa Yunani kuno yaitu filosofia yang berarti cinta atau filio, kebijaksanaan atau sophia, dan berdasarkan pada pengertian ini, maka ajaran agama Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan bisa dianggap sebagai sebuah filsafat. Mengapa agama Buddha sering disebut dengan Buddhisme? Isi ajaran agama Buddha yang mencakup permasalahan mendasar kehidupan yang berkaitan dengan realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, dan akal budi dianggap oleh sebagian orang bersesuaian dengan pengertian dari filsafat atau jalan hidup. Oleh karena itu, penggunaan akhiranisme yang sering digunakan untuk menyebut sebuah ajaran filsafat dilekatkan pada kata Buddha sehingga membentuk kata Buddhisme sebagai sebutan lain untuk agama Buddha. Apakah agama Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian dari kata Tuhan yang dimaksud. Jika pengertian dari kata Tuhan adalah sosok pribadi yang menciptakan dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia, maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan yang seperti itu. Tetapi jika pengertian dari kata Tuhan adalah hanya sebatas suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia, seperti hukum alam, maka agama Buddha mempercayainya. Kemudian, apakah umat Buddha itu menyembah patung atau berhala? Jawabannya adalah tidak. Umat Buddha kadang terlihat bersujud kepada patung atau gambar Buddha, bukan berarti sedang memohon kepada patung atau gambar tersebut, tetapi melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol
simbol-simbol sifat-sifat suci dan agung dari Sang Buddha seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian. Sehingga dengan demikian dapat selalu mengingat untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Sang Buddha menyelamatkan kita? Sang Buddha menyelamatkan kita dengan mengajarkan kita dharma atau kebenaran yang jika diterapkan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya dan yang menjadikan kita orang dewasa dalam spiritual sehingga mampu mengatasi penderitaan diri sendiri dan orang lain. Apa tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha? Tujuan akhir dari mempelajari ini dan mempraktikkan ajaran agama Buddha adalah mencapai nibbana atau nirvana, yaitu padamnya seluruh penderitaan. Apakah agama Buddha bersifat ilmiah? Ilmiah berarti bersifat sains, yaitu pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi atau pengamatan, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu. Inti ajaran agama Buddha yaitu 4 kebenaran mulia sesuai dengan pengertian ilmiah tersebut karena dapat diobservasi, diteliti, dan diuji, serta dibuktikan oleh siapapun. Bahkan Sang Buddha menasihatkan kita agar menguji ajaran yang ia sampaikan. Apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti suatu ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama damai karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan yang mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati. Perlu dibedakan antara agama sebagai ajaran dengan umat beragama atau pemeluk agama sebagai orang yang menerima suatu ajaran agama. Meskipun agama Buddha mengajarkan kedamaian, namun selama seorang termasuk yang mengklaim diri sebagai umat beragama Buddha belum mempraktikkan ajaran Buddha secara baik dan benar, sehingga masih ada kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin dalam dirinya, maka masih dapat ditemukan konflik dan ketidakdamaian yang melibatkan dirinya, baik konflik terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Apakah terdapat aliran atau mazhab dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha terdapat beberapa aliran atau mazhab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda terhadap ajaran agama Buddha, serta pengaruh kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Untuk itu, aliran atau mazhab yang sering juga disebut sebagai tradisi agama Buddha. Apakah yang unik dari agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama-agama besar di dunia karena menempatkan diri manusia pada posisi apa adanya sebagai pelaku dan penentu utama kebaikan dan keburukan yang ada pada dirinya. Agama Buddha juga menarik dan unik karena para pemeluknya dapat mencapai tingkatan yang sama dengan pendirinya atau Sang Buddha yang mengikuti jalan yang telah diajarkannya. Bagaimana caranya mendapatkan informasi mengenai agama Buddha? Informasi mengenai agama Buddha bisa didapatkan melalui berbagai macam cara, antara lain dengan mengunjungi vihara, membaca buku, hingga mengakses situs-situs Buddhis di internet. Bagaimanakah caranya menjadi umat Buddha? Hal utama untuk memulai menjadi umat Buddha adalah dengan mulai mengkaji dan menerapkan praktik-praktik ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin seorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Saha sebagai teladan. Pastikan keinginan untuk menjadi umat Buddha karena ajaran Buddha terbukti membantu membawa perubahan batin kita ke arah yang lebih baik dan kita merasa nyaman dan bukan karena indah dan menariknya tradisi di mana agama yang beralih keyakinan menjadi Buddhis, bukan juga karena kebencian kepada agama atau kepercayaan lain dan sejenisnya. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.